Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini SPD CGP Angkatan 7 akan memberikan kesimpulan dan refleksi terkait koneksi antar materi modul 1.1. Telah kita ketahui bahwasanya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Beliau dilahirkan di Paku Alam 2 Mei 1889. Maka setiap tanggal 2 Mei kita selalu memperingati sebagai Hari Pendidikan untuk mengenal jasa Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Sebelum saya melakukan refleksi terkait pembelajaran modul 1.1, saya ingin mengikat kembali tentang trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru itu harus memiliki kepribadian ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, di mana artinya jika kita berada di depan, kita harus mampu memberi contoh. Jika kita berada di tengah, kita harus memberikan semangat dan motivasi. Dan jika kita berada di belakang, kita harus mampu memberikan dorongan. Bahan refleksi saya kali ini terkait modul pembelajaran 1.1 adalah yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi saya yang pertama adalah terkait pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda, karena setiap murid itu istimewa. Dulu, saya mengibaratkan murid seperti buah pisang. Keyakinan itu saya dapat setelah saya mendengarkan perbincangan guru saya yang mengemukakan bahwasannya kita jangan terlalu khawatir pada perkembangan anak atau peserta didik atau murid. Karena anak itu ibarat buah pisang, di mana dalam satu tandan pisang tidak akan pernah matang bersamaan. Artinya, pisang tersebut akan matang pada waktunya. Begitu juga dengan peserta didik atau murid yang mereka memiliki latar yang berbeda. Tentu saja perkembangannya pun akan berbeda antara satu murid dengan murid yang lainnya. Selanjutnya, pemahaman saya tentang pembelajaran. Saya meyakini bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan. Biarkan anak menyukai terlebih dahulu sesuatu yang baru itu, terutama dalam pembelajaran. Karena jika anak menyukai sesuatu, maka tidak akan ada paksaan dalam dirinya. Begitupun dalam proses belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran, saya selalu mencoba melakukan berbagai metode dan penerapan beberapa permainan, karena dengan melalui permainan akan meningkatkan kesemangatan peserta didik dalam belajar, yang diharapkan juga akan meningkatkan hasil dari proses pembelajaran tersebut. Refleksi yang kedua adalah perubahan dari pemikiran saya dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran saya semakin terbuka terkait pendidikan dan berasumsi jika pemikiran saya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi tentunya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara lebih luas. Contoh, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani dan peserta didik sebagai benihnya. Sehingga dalam mengajar dan mendidik anak, yang satu dengan anak yang lainnya tidak bisa kita samaratakan.
karena setiap anak atau murid atau peserta didik memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Karena setiap peserta didik ibarat benih yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memperlakukannya kita tidak bisa menyamaratakannya. Selain itu, saya yakin dan percaya jika kita bisa memimpin sebuah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, itu akan lebih bisa meningkatkan hasil dari kegiatan pembelajaran. Saya yakin bahwa peserta didik adalah objek utama dari pendidikan, bukanlah guru. Dan guru bukanlah salah satu sumber ilmu untuk mereka, sesuai dengan abad 21 ini. Untuk ilmu mereka bisa dapatkan dari mana saja. Begitu banyak sumber yang bisa mereka temui pada abad ini. Tapi tugas kita yang paling utama adalah mendidik mereka menjadi jati diri yang lebih baik, menebalkan garis-garis samar yang telah ada pada diri mereka, dan menjadikan mereka jiwa yang merdeka, merdeka untuk dirinya dan mampu memerdekakan orang lain. Refleksi yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak ilmu pengetahuan baru yang saya terima. Saya sangat antusias untuk langsung merelevansikannya dalam kegiatan belajar mengajar. Walaupun sebagian besar saya sudah menerapkannya. Contoh, saya memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada peserta didik dalam memberikan tugas atau laporan yang harus mereka siapkan atau berikan. Saya selalu berusaha menjadi teman bagi mereka, karena saat anak merasa nyaman, suka, mereka akan merasa antusias dan semangat untuk belajar. Dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pendidikan itu kita tidak boleh melupakan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu berkaitan dengan peserta didik itu sendiri. Di mana peserta didik itu lahir, di mana peserta didik itu dibesarkan, bagaimana kondisi lingkungannya, itu juga akan mempengaruhi hasil dari proses pendidikan. Selanjutnya, yang mempengaruhi proses dari hasil pendidikan adalah kodrat zaman, yang berkaitan dengan zaman sekarang, teknologi sekarang. Kita tidak boleh lepas atau melupakan dari teknologi era digitalisasi saat ini. Kita harus mengaitkannya terhadap pembelajaran dan pendidikan itu di dalam kelas. Contoh, kita tidak bisa monoton hanya terus-menerus anak itu disuruh menulis, dan menulis. Kita bisa menayangkan pembelajaran, kegiatan belajar, menghubungkannya dengan kehidupan nyata melalui video, YouTube, atau bahkan hal-hal yang lainnya yang sekiranya akan mampu meningkatkan dari hasil pembelajaran itu sendiri, sesuai dengan kodrat zamannya saat ini. Contoh lain dalam pembelajaran, kita dapat menerapkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, agar peserta didik merasa nyaman, merasa bebas, tapi dia akan selalu bertanggung jawab akan tugas-tugasnya dalam belajar. Alhamdulillah, terima kasih untuk menyimak pemaparan saya terkait refleksi dan kesimpulan koneksi antar materi pembelajaran modul 1.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.